Coba bayangkan ini, Indonesia itu negara maritim terbesar kedua di dunia. Garis pantai kita panjang, dan laut kita menyimpan potensi kekayaan alam senilai ribuan triliun rupiah. Logikanya, orang-orang yang hidup dari laut ini harusnya makmur, tapi realitasnya justru bikin geleng-geleng kepala. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu sistem yang diam-diam bekerja di balik layar yang bikin hal ini terus terjadi. Oke, saat dengar kata kapitalisme, jangan berpikiran teori yang sulit dan jelimet. Jadi kapitalisme itu gampangnya gini, dimana siapa yang punya modal paling banyak, dia yang punya kuasa dan berhak mendapatkan untung yang paling banyak. Modal itu bisa berupa uang tunai, kapal yang besarnya di rumah, bahkan sampai alat pelacak ikan yang sangat canggih. Dulu di desa nelayan itu kuat dengan tradisi gotong royong. Jadi siapa yang mendapatkan ikan banyak itu pasti akan dibagi-bagikan ke warga sekitar. Tetapi setelah modal besar itu masuk, adat gotong royong sedikit demi sedikit tergeser. Hubungan antara tetangga yang dulunya setara sekarang menjadi hubungan hierarki antara bos besar dan anak buah. Sistem ini memisahkan antara siapa yang punya alat dan siapa yang hanya mempunyai tenaga. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat struktur sosial di desa nelayan saat ini. Di mana dua peran utama, yang pertama si pemilik modal dan yang kedua nelayan atau buruh yang hanya memiliki tenaga. Nelayan atau buruh nelayan itu tidak memiliki uang untuk membeli kapal yang besar yang harganya jutaan bahkan triliunan rupiah. Akhirnya pilihan mereka cuma satu, yaitu bekerja di tempat si juragan tersebut. Masalahnya dimulai pas kapal pulang dan membawa hasil tangkapan. Sistem bagi hasilnya seringkali tidak adil. Sebelum uangnya dibagi, hasil tangkapan ikan dipotong dulu oleh si juragan secara agresif. Alasannya untuk biaya operasional seperti beli solar, sewa jaring, bahkan untuk perawatan mesin. Potongan ini bisa memakan 60-50% dari hasil si nelayan tersebut. Sisa yang tinggal sedikit itu baru dibagi hasil ke puluhan atau belasan nelayan yang udah bertaruhan nyawa di laut berhari-hari. Hasil akhirnya si juragan itu mendapatkan keuntungan yang bersih dan melimpah. Sementara nelayan buruh hanya mendapatkan uang receh yang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi tunggu dulu, penderitaan buruh nelayan tidak hanya sampai situ. Menjadi nelayan itu adalah pekerjaan yang penuh dengan ketidakpastian. Ada kalanya musim ekstrim dan badai yang berbulan-bulan. Di saat situasi seperti itu, mereka sama sekali tidak bisa melaut. Kalau tidak melaut, artinya mereka tidak memiliki penghasilan. Pertanyaannya, mereka mau makan pakai apa? Anak mereka mau sekolah pakai apa? Di titik kritis inilah jebakan kedua muncul. Karena tidak memiliki uang, jalan satu-satunya nelayan itu meminjam uang ke si juragan itu. Juragan sangat senang hati meminjami uang tersebut kepada si nelayan. Tetapi di balik pinjaman ini ada syarat yang tidak tertulis. Begitu cuaca membaik dan bisa melaut lagi, hasil tangkapan ikan itu tidak boleh diperjualbelikan kepada tempat lain. Mereka wajib menjualnya ke si juragan tadi. Tebak harganya, tentu saja mereka ditekan dengan harga semurah-murah mungkin dengan alasan untuk membayar utang. Pola ini berputar terus-menerus seperti lingkaran setan. Nelayan bekerja bukan untuk menabung atau untuk kaya, tapi cuma buat bayar utang yang gak pernah lunas. Inilah sisi gelap kapitalisme di pesisir yang menjebak mereka di dalam kemiskinan struktural. Jadi kesimpulannya, mitos jika kita mengira
nelayan itu miskin karena dia malas dan kurang kerja keras, itu salah besar. Mereka adalah pekerja keras yang sangat tangguh. Mereka miskin karena terjebak di dalam sistem ekonomi yang pincang dan tidak berpihak kepada mereka. Kekayaan laut kita itu nyata, tapi sayangnya modalnya hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Lalu apa solusinya? Jalannya adalah lewat intervensi pemerintah. Pemerintah harus hadir kembali. Pemerintah harus hadir kembali untuk menghidupkan kembali koperasi nelayan yang jujur dan kuat. Melalui koperasi, nelayan bisa membeli solar dengan harga yang adil, dapat pinjaman tanpa bunga, dan bisa langsung menjual ikannya tanpa melalui tengkulak dan juga para juragan yang nakal. Dengan demikian, kesejahteraan bisa kembali kepada mereka yang berkeringat di laut.